Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Alvaris Haji Galib dengan NIM A12 2025 07350. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu yang berjudul Sistem Informasi Letter Carwash, lanjutan dari UTS kemarin. Presentasi ini mencakup analisa data sistem, sumber daya, informasi yang dihasilkan, serta diagram seperti diagram konteks, diagram dekomposisi, dan juga DFD level 0. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan struktur presentasi hari ini. Presentasi ini terdiri dari 6 bagian utama. Pertama, analisis data sistem, di mana kita akan melihat data apa saja yang ada di sistem. Kedua, ada sumber data sistem, dari mana data tersebut berasal dan bagaimana cara pengumpulannya. Ketiga, informasi dan tujuan informasi. Informasi ya apa yang dihasilkan dan untuk siapa. Keempat, diagram konteks. Kelima, diagram komposisi. Dan keenam, diagram DFD level 0. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, analisis data sistem. Dalam sistem informasi letter carwash terdapat 6 jenis utama yang dikelola oleh sistem. Penjelasan per data. Pertama, data pelanggan, menyimpan identitas pelanggan seperti nama, jenis kendaraan, plat nomor, dan nomor HP. Data ini diinput setiap ada pelanggan baru yang mendaftar layanan. Kedua, data layanan, berisikan daftar jenis layanan cuci yang tersedia beserta harganya. Data ini dikelola oleh admin. Ketiga, data transaksi. Ini adalah data inti yang mencatat setiap pembayaran dan terjadi mulai ID pelanggan, layanan yang dipilih, hingga tanggal dan metode pembayaran. Yang keempat, data karyawan, menyimpan akun dan identitas karyawan yang menggunakan sistem. Kelima, data laporan, dihasilkan otomatis oleh sistem setiap akhir hari. Dan yang terakhir, data pengguna sistem, mengatur hak akses berdasarkan jabatan masing-masing. Yang selanjutnya, bagian kedua, sumber data sistem. Di sini kita melihat dari mana setiap data berasal dan bagaimana cara pengumpulannya. Data pelanggan bersumber langsung dari pelanggan, diinput saat mereka baru mendaftar layanan. Frekuensi setiap ada pelanggan baru. Data layanan dan data pengguna diatur oleh kepala usaha atau admin. Dan perbaruan ketika ada perubahan layanan atau karyawan baru. Yang menarik adalah data transaksi. Data ini yang dicatat otomatis oleh sistem saat pembayaran dilakukan. Jadi tidak ada input manual, mengurangi resiko kelelahan. Dan data laporan harian juga dihasilkan otomatis oleh sistem setiap akhir hari operasional, sehingga tidak perlu rekap manual. Lanjut. Bagian ketiga membahas informasi apa yang dihasilkan sistem dan siapa penggunanya. Sistem ini menjelaskan 6 informasi utama. Yang pertama adalah informasi pendaftaran pelanggan, ditunjukkan oleh koordinator dan karyawan agar layanan bisa segera diproses. Informasi transaksi pembayaran, memberikan konfirmasi real time kepada pelanggan dan koordinator, sehingga tidak ada kebingungan soal status pembayaran. Informasi rekapitulasi harian dan laporan keuangan sangat membantu agar bagian accounting dan kepala usaha dalam memantau kondisi keuangan tanpa harus mencocokkan data secara manual. Dan yang terakhir, informasi hak akses, memastikan setiap pengguna hanya bisa mengakses data sesuai dengan jabatannya, menjaga keamanan dan integritas data. Lanjut. Sekarang kita masuk ke diagram. Yang pertama adalah diagram konteks. Diagram konteks
adalah gambaran paling tinggi dari sistem. Sistem dilihat sebagai satu progres tunggal yang hanya melihat hubungannya dengan entitas di luar sistem. Penjelasan, dari sistem ini terdapat 5 entitas eksternal yang berinteraksi, yaitu pelanggan, koordinator, karyawan, akunting, dan kepala usaha. Pelanggan memberikan data dan menerima konfirmasi layanan. Koordinator mencatat transaksi, karyawan mengakses data tugas mereka. Akunting menerima laporan keuangan dan kepala usaha memantau seluruh sistem. Jadi, dari pelanggan ke sistem, dia mengirimkan bukti pembayaran. Lalu dari sistem ke pelanggan mengirimkan data pembayaran berupa struk, kwitansi, atau sebagainya. Lalu dari sistem ke koordinator, dia mengirimkan instruksi kerja. Dari koordinator ke sistem, dia mengirimkan data transaksi. Lalu dari sistem ke karyawan, dia mengirimkan tugas dan jadwal untuk karyawan. Dari karyawan ke sistem, dia memberikan pelayanan yang terbaik. Dari sistem ke akunting, memberikan rekapan harian. Lalu ke akunting ke sistem memberikan rekapan bulanan. Sistem ke kepala usaha mengirimkan laporan keuangan. Kepala usaha ke sistem memberikan data manajemen. Lanjut, diagram komposisi memperlihatkan bagaimana sistem utama dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil secara hierarki. Sistem informasi letter carwash dibagi menjadi 5 proses utama: pendaftaran, transaksi, manajemen laporan, manajemen karyawan, serta manajemen pengguna. Setiap proses utama kemudian dipecah lagi menjadi sub-proses. Misalnya pendaftaran mencangkup input data dan validasi kendaraan. Manajemen transaksi mencangkup pencatatan dan konfirmasi pembayaran. Dengan struktur ini, pengembangan sistem dapat memahami secara sistematis fungsi apa saja yang harus dibangun. Lanjut, di bagian terakhir dari diagram adalah DFD level 0 atau Data Flow Diagram level 0. DFD level 0 adalah pengembangan dari DFD Context Study. Kalau di konteks tadi sistem kelihatan sebagai satu kotak besar, di level 0 ini kita sudah bisa melihat proses di dalamnya secara lebih rinci. Ada 3 elemen utama di DFD ini. Pertama, entitas eksternal. Di sebelah kiri yaitu pelanggan, koordinator, karyawan, akunting, dan kepala usaha. Mereka yang mengirimkan atau menerima data. Kedua proses di tengah ada 5 proses: pendaftaran, pelanggan, manajemen transaksi, laporan keuangan, manajemen karyawan, dan manajemen pengguna. Ketiga, data store. Di sebelah kanan terdapat penyimpanan data permanen seperti D1 data pelanggan, D2 data transaksi, hingga D5 data pengguna. Setiap proses terhubung ke data store yang relevan. Demikian presentasi saya mengenai sistem informasi letter carwash. Untuk merangkum sistem ini dirancang untuk mengelola seluruh operasional cuci kendaraan secara digital, mulai dari pendaftaran pelanggan, pencatatan transaksi, pembuatan laporan harian, hingga manajemen karyawan dan hak akses pengguna. Dengan adanya sistem ini, letter carwash dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan memberikan visibilitas keuangan secara real-time kepada kepala usaha. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.